Lobster air tawar ini memang bisa dijual ya. Dan ketika kita menjual lobster air tawar itu kira-kira siapa ya yang bakalan beli? Oke, di video kali ini aku akan menjawab siapa pembeli terbesar di dalam lobster air tawar atau budidaya lobster air tawar. Simak terus. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini seperti thumbnail yang aku buat, kita akan membahas seputar budidaya lobster air tawar dan siapa market atau pembeli terbesar di budidaya lobster air tawar. Sedikit disclaimer aja, untuk hari ini kita syuting ini sekitar jam 2 pagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa video ini bermanfaat, kamu bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya supaya aku pun juga lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten lainnya seputar budidaya lobster air tawar. Pertama-tama gini dulu, kalian tahu nggak kalau bahwa lobster air tawar ini sebenarnya siapa yang akan membeli dan pembeli terbesar atau siapa yang akan mengkonsumsi lobster air tawar ini? Nah, untuk video kali ini aku sudah ngadain riset yang cukup lumayan, dan kenapa kok aku akhirnya ingin menjalankan salah satu usahaku tuh di bidang budidaya lobster air tawar ini. Aku sebelum melangkah aku sudah sempat ancang-ancang dulu untuk melihat apakah memang benar bisa dilakukan dan bisa dikerjain, karena lobster air tawar di Indonesia itu sudah cukup lama ya, sedangkan aku sendiri ketika memulai bisnis lobster air tawar ini juga masih terbilang sangat muda, masih belum ada 5 tahun. Bahkan di video ini dibuat pun aku juga masih menginjak 3 tahun berjalan di proses bisnisku ini hingga saat ini. Nah, sebenarnya sudah ada riset sebelumnya yang sempat dilakukan, tapi di Indonesia sendiri belum ada yang membahas soal ini. Siapa pembeli terbesar dan siapa konsumen terbesar lobster air tawar? Cuplikannya akan aku taruh di sini, jadi akan aku taruh card di sini. Kamu bisa cek video itu di sana, atau kalau misalkan kamu ingin lihat secara sekilas itu seperti ini. Nah, cepet banget ya? Ya memang sih aku cepetin, soalnya kalau misalkan videonya di setel terlalu lama, ya yang jelas pasti kena copyright. Kemudian nggak bisa dimonetize juga kan, eman, rugi banget. Nah, ini sudah ada yang membahas sebelumnya, jadi di video ini aku akan membahas detail banget. Jadi aku sudah bikin skripnya juga seputar ini, siapa konsumen terbesar lobster air tawar. Nah, sebelum aku membahas itu, teman-teman kalau misalkan ingin belajar seputar budidaya lobster air tawar, di bulan Januari ini kita lagi ngadain seminar. Seminarnya itu di tanggal 17 sama tanggal 31 Januari. Itu hari Minggu teman-teman, dan seminar ini sifatnya online. Untuk teman-teman yang mungkin mau memulai budidaya lobster air tawar, kalian bisa ikuti dengan cara hubungi admin kami. Adminku nanti nomornya aku taruh sini ya. Aku taruh sini. Jadi nanti kamu bisa menghubungi adminku, kamu bilang untuk kamu daftar aja registrasi untuk seminar online yang diadain sama Mas Tama. Nanti pasti akan dibalas sama adminku. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Pertama-tama aku buka kerpeannya dulu gitu loh, karena ini memang benar-benar berdasarkan riset yang sudah dilakukan sama pihak lain, dan di sini aku akan membacakan riset ini untuk ke teman-teman semua. Di luaran sana, inquiry atau produk ekspor lobster air tawar itu biasanya dinamakan crayfish. Ada juga yang pihak-pihak lain atau orang lain juga kadang menyebutnya itu crawfish atau crawdad. Jadi istilahnya ada 3 teman-teman. Itu yang pertama crayfish, crawfish, dan crawdad. Nah, di Cina sana, Cina ini sebenarnya dia mengkonsumsi 90% total produksi lobster air tawar di seluruh dunia. 90% itu dihabiskan di Cina. Kenapa kok kayak gitu? Karena di Cina itu sudah menjadi makanan nasional. Kalau ibaratnya kayak di Indonesia ini, kita kalau lebaran itu kan selalu harus ada opor, ketupat, dan lain-lain gitu ya. Kalau di Cina sama, perayaannya itu sekitar di bulan Juli. Bahkan di salah satu daerahnya sana, itu di Provinsi Hunan, itu sempat diadakan makan besar ya perayaan di sana di bulan Juli.
itu makan besar lobster air tawar yang hampir menghabiskan kurang lebih berapa ratus ton gitu loh. Dan itu dilakukan dengan bersama-sama dan banyak banget orangnya di situ. Jadi di sana pun sudah menjadi makanan nasional di sana. Nah, kalau mungkin teman-teman yang pernah ke luar negeri atau mungkin pernah jalan-jalan ke luar negeri, di Amerika sana, di restoran fast foodnya mereka, kayak misalkan di Taco Bell, KFC, bahkan Pizza Hut, itu sudah menjadi menu yang biasa. Jadi kayak kalau di Taco Bell itu kayak ada crayfish burritos, terus crayfish taco, terus di Pizza Hut juga ada crayfish pizza, bahkan kentang Lay's yang di Indonesia ini juga ada. Di sana itu ada Lay's potato chips yang rasanya dari crayfish, itu juga ada. Nah, ada untuk lebih detail banget ya, siapa yang sudah mengadakan riset ini, itu adalah beliau adalah seorang profesor di Cina sana, namanya Sidney Chung. Ya, kalau namanya aku manggilnya keliru, sorry ya. Beliau adalah seorang profesor antropologi di Chinese University di Hong Kong, dan beliau sudah mempelajari seputar crayfish ini sekitar 4 tahun. Jadi sejarahnya, kenapa kok bisa Cina ini menjadi negara pengkonsumsi terbanyak lobster air tawar, itu sebenarnya nggak lepas dari peran geografis yang ada di sana. Jadi ceritanya, di tahun 1990 konsumsi per tahun untuk crayfish itu hanya 6.700 ton. Jadi relatif lebih kecil lah dibandingkan komoditas yang lain. Tetapi di tahun 2016 konsumsi per tahun ya di Cina sana itu 870.000 ton. Itu adalah riset yang dilakukan oleh Profesor Sidney Chung, yang beliau sudah 4 tahun berkecimpung mempelajari seputar crayfish ini. Jadi dari tahun 1090 sampai tahun 2016 itu kurang lebih 26 tahun peningkatannya segitu besarnya, dari 6.700 ton menjadi 870.000 ton. Itu gede banget cuy. Ibaratnya produk yang tadinya bukan sebuah produk komoditi sekarang menjadi sebuah produk komoditi. Nah, kalau melihat dari periode waktu yang cuman sekitar 26 tahun, itu sejarahnya sebenarnya crayfish itu dari mana berasalnya, dan crayfish yang dikonsumsi oleh di negara Cina itu apakah memang benar-benar dari negara Cina itu. Nah, menurut profesor itu enggak juga. Jadi ceritanya crayfish atau lobster air tawar yang dikonsumsi oleh masyarakat di Cina sana itu awalnya dari Amerika Serikat, Louisiana. Nah, di tahun sekitar 1960-an itu awalnya dari Louisiana pindah ke Jepang, dibawa oleh para pedagang dari Amerika Serikat ke Jepang dan dibawa sebagai binatang peliharaan. Jadi kayak ada transaksi ekspor impor di antara pedagang itu di Jepang sana untuk sebagai hewan peliharaan. Tapi ketika di Perang Dunia Kedua, Jepang menginvasi Cina dan tentara-tentara Jepang itu banyak yang membawa crayfish itu atau lobster air tawar itu ke Cina. Ya kita nggak tahu sih itu fungsinya untuk apa untuk suplai makanan tambahan atau apa. Secara tidak langsung profesornya juga tidak menjelaskan soal hal itu. Akan tetapi ketika di tahun 1960-1970 setelah Perang Dunia Kedua masuk, jadi awal mulanya dari Jepang masuk ke Cina itu, di sana itu karena lobster air tawar salah satu hewan yang invasif, jadi perkembangan biakannya itu cepat banget, sehingga menurunkan produktivitas petani yang dari sana. Kemungkinan ya kalau aku dari baca hasil risetnya beliau, kemungkinan tentara Jepang ketika datang ke Cina sana mungkin ada banyak hewan-hewan yang sudah dibiarkan bebas di sana gitu, seperti kayak camp barak-barak itu dia budidaya di situ atau kayak gimana, dan pertumbuhannya kenceng banget. Akhirnya di tahun 1970 petani sana kerepotan dan mereka berusaha untuk mengkonsumsi secara besar-besaran. Cuman selama 10 tahun pertama di tahun 1970 sampai 1980
stigma masyarakat di Cina sana tidak terlalu suka karena ada embel-embel itu adalah hewan dari Jepang. Mereka kan bahkan hingga sekarang ini kan diskriminasi antara Jepang dan Cina kan masih agak lumayan ya, karena Cina ini kan negara jajahan Jepang saat itu. Jadi masih ada mindset seperti itu. Akan tetapi tetap dipaksakan karena hewan ini memang hewan yang sangat invasif. Bahkan ada mulai dimasukkan ke dalam tingkat pendidikan SD pun, bahkan anak-anak SD di sana itu sudah dikasih mindset bahwa ada satu hewan yang memang harus kita musnahkan dengan cara kita harus ambil konsumsi secara besar. Dan salah satu cara untuk memusnahkan yang paling istilahnya apa ya, manusiawi atau paling apa ya kalau hewan itu ya kayak gitu, itu adalah dengan kita mengkonsumsinya. Jadi meskipun 10 tahun di awal mereka kesulitan dalam proses mengolah lobster air tawar itu, lambat laun lobster air tawar itu menjadi salah satu menu atau komoditas yang disukai dan menjadi salah satu komoditas yang sering dimakan oleh mereka, sehingga tahun 1990 sudah masuk ke dalam komoditas alami mereka, komoditas pakan jual beli mereka gitu loh. Meskipun di tahun 1990 itu konsumsi tahunan mereka masih 6.600 ton. Dan itu berlanjut terus hingga saat ini. Bahkan di saat ini pun sudah banyak banget restoran yang di Cina sana yang membuat masakan olahan lobster air tawar macam-macam. Lobster air tawar itu juga diolah kayak direbus biasa, ada yang direbus biasa. Kalau di Louisiana itu kan metode kulinernya itu adalah direbus biasa, kemudian dimasukin kentang, kentang, jagung manis, kemudian ada bumbu khusus khas di Louisiana sana. Cuman kalau di Cina sana itu rata-rata ada yang direbus, digoreng biasa, kemudian ada yang pakai bumbu bawang. Aku juga nggak ngerti itu bumbu bawang maksudnya kayak gimana. Terus ada juga yang pakai telur asin, kemudian pakai bumbu black pepper, itu juga ada di sana. Kalau nggak percaya, teman-teman balik lagi ke menit yang keberapa yang sempat aku masukkan salah satu video dari hasil riset mereka. Cuman menu favorit yang ada di sana adalah bumbu rahasia 13 rempah-rempah. Jadi itu menjadi ikon khas di Cina sana. Jadi masyarakat sana sudah terbiasa untuk mengolah lobster air tawarnya seperti itu. Nah, apakah ini akan terus berkembang? Aku rasa juga iya banget. Makanya ketika konsumsinya mereka meningkat terus, lobster air tawar yang mereka ambil pun tidak terbatas hanya di satu tipe aja. Kalau mungkin dulu sekitar tahun 2000-an masih terbatas, dia hanya mau mengkonsumsi lobster air tawar jenis ini yang dari Louisiana yang kecil-kecil, aku lupa itu namanya apa. Karena kalau di Indonesia sendiri kan kita lobster air tawarnya ini masih satu kerabat dengan yang ada di Australia, yaitu red claw. Dan hingga saat ini semua itu diambil semua sama Cina. Hampir 90% produksi lobster air tawar, crayfish, crawdad, dan apa tadi ya namanya? Crayfish, crawdad, crawlings, apalagi ya tadi ya? Iya, crayfish, crawfish, crawdad, crawlings. Yang bahkan diproduksi dari Louisiana, Australia, Indonesia, negara-negara Asia yang belum terlalu fokus di sana itu seperti Malaysia, Thailand, negara yang bahkan di Afrika sana yang memang memproduksi lobster yang relatif jenisnya sama, itu ada di Afrika, Nigeria, itu hampir semuanya diambil oleh Cina. Kita tahu kan populasi Cina adalah populasi nomor 1 terbesar di dunia, dan berapa banyak perut yang harus dimakan, diisi makanan itu gitu loh, dan itu sudah jadi menu nasional. Jadi kebutuhan akan lobster air tawar di sana akan selalu ada. Nah, alasan ini juga yang jadi aku untuk concern di bidang budidaya lobster air tawar, meskipun belum bisa melangkah ke arah situ. Apakah bisa? Bisa kalau kita bisa ngerjain bersama-sama. Jadi hingga saat ini saya belum pernah menemukan orang yang memang bisa single fighter
melempar semua produk itu untuk memenuhi satu kuota inquiry aja. Pasti kita kerjasama dengan beberapa pihak. Jadi oleh karena itu aku sih mau fokus di sini karena aku ngelihat potensinya segitu besarnya, dan aku mau mengajak teman-teman semua untuk ayo teman-teman nggak usah ribet soal budidaya lobster atau bakal bingung dijualnya di mana. Teman-teman tahu sendiri bahwa potensinya adalah sebesar itu. Melalui video ini aku ingin membuka mindset kalian, sehingga nanti kalian ketika memulai budidaya lobster air tawar sendiri di rumah itu nggak bingung mau jualnya gimana. Yang penting adalah kalian memulai dulu dan bisa untuk melalui fase-fase yang akan dibutuhkan. Jadi sharing itu perlu, dan teman-teman motivasi itu juga perlu, karena barrier to entry-nya untuk proses budidaya lobster air tawar itu cukup besar, karena tidak semua orang juga bisa, tapi juga nggak susah juga untuk dilakuin. Semua tergantung dari diri kalian masing-masing. Jadi kayak gitu teman-teman, thank you banget buat yang sudah nonton, and jangan lupa kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa ketik like, share, subscribe, nyalain tombol loncengnya, karena untuk live aku akan ngadain live setiap hari Jumat, sementara konten-konten akan aku share setiap hari. Jadi teman-teman bisa tahu info-info terupdate seputar apa yang aku lakuin di budidaya lobster air tawar. Sewaktu-waktu pun channel YouTubeku aku akan share di luar bidang budidaya lobster air tawar yang sedang aku kerjain. Jadi gitu dulu. Thank you banget ya semuanya. Kalau misalkan kamu mau ada yang mau kalian tanyain, masukin di kolom komentar di bawah. And see you next time. Bye.